kita mendapati kontroversi pelaksanaan sholat Idul Fitrinya kan. Iya betul. Di pondok pesantrennya itu distancing, berjarak, lalu kemudian ada perempuan di sop terdepan pertama, yang itu adalah istri Pak Panji Gumilang sendiri kan. Lalu ada non muslim dihadirkan dalam sholat Idul Fitri dan banyak praktek-praktek peribadatan yang lain. Nah, ini sesuatu yang jelas menyimpang. Sangat menyimpang. Sangat menyimpang, tidak benar. Apapun dalihnya, katanya kalau dalihnya itu ternyata seseorang itu khawatir dia habis makan apa gitu kan yang berbau, lalu daripada mengganggu kehusuan sholat yang di sampingnya, ya udah berjarak aja kan. Jadi itu akal-akalan. Jadi agama diakal-akalin gitu. Termasuk perempuan kenapa di sop terdepan dalam rangka menghormati perempuan. Bukan begitu kan cara menghormati perempuan. Justru perempuan itu sholatnya di belakang dalam rangka menghormati marwah perempuan itu. Coba bayangkan kalau perempuan sholatnya di depan laki-laki kan. Kasihan laki-lakinya kan nggak konsentrasi, terganggu. Kita mau ruku, kita mau sujud kan juga nggak enak. Perempuannya juga akan riku, akan nggak enak kalau kemudian sholat di depan laki-laki. Itu justru ditempatkan di belakang itu kan. Yang di belakang itu sesuatu ditempatkan terakhir bukan berarti buruk kan. Yang terakhir itu kan bukan berarti selalu buruk, tidak baik, kalah gitu, enggak kan. Kenapa perempuan sholatnya lebih utama di rumah? Yaitu untuk menjaga kehormatan perempuan. Sekalipun tidak boleh dilarang kalau mau sholat ke masjid gitu. Lalu ada non muslim dihadirkan buat apa gitu. Dalihnya ya buat toleransi. Enggak begitu toleransi itu kan. Itu justru jadinya intervensi, memaksa pemeluk agama lain untuk hadir di ritual peribadatan agama kita gitu. Nah, justru itu bukan toleransi, jadi ya pemaksaan. Orang mungkin di hatinya dia merasa ngapain sih saya suruh datang gitu kan, suruh hadir. Nah, jadi ini orang nggak paham gitu. Justru orang nggak paham fikih, orang nggak paham agama. Karena pada dasarnya kita memang ada keharusan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai persoalan, termasuk dalam bidang ibadah ini. Ada banyak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ada juga ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayat juga wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan dari Rasul ambil. Kerjakan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Gitu. Ada juga banyak hadis terkait itu. Seperti ada hadis Rasulullah itu pernah berkhutbah di Haji Wada kan. Di Haji Wada itu beliau berkhutbah bahwa setan itu hampir putus asa untuk disembah gitu oleh manusia. Kecuali ada yang setan senang gitu. Apa? Mimma tuhakiruna min a'malikum. Apa-apa yang kalian anggap sepele gitu, anggap sederhana, anggap nggak apa-apa gitu. Kadang kan kita begitu. Seperti soal dosa nih. Dulu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini pernah bilang ke seorang tabi'in gitu. Di zamanku dulu dosa seperti ini tuh seperti gunung Uhud gitu yang menimpa kami. Tapi di masa kalian ini seperti kotoran burung yang jatuh di ujung hidung. Lalu setelah kering disentil gitu. Seolah nggak berarti. Padahal dosa seperti ini di zaman kami bersama Rasulullah itu seperti tertimpa sangat gunung besar Uhud. sekali. Sangat besar gitu. Nah ini penyakit meremehkan, menyepelekan yang menganggap hal ini tuh sebenarnya besar loh. Akhirnya dia berpikir kecil gitu. Nggak apa-apalah gitu. Yang lain juga begitu. Ini lingkungan sangat berpengaruh gitu. Sekarang kalau doktrin Zionis kan begini ya. Publikasikan terus kebohongan itu lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran kan gitu. Orang menganggap perzinahan, lalu kemudian LGBT dan lain sebagainya karena dikemas dengan kalimat-kalimat indah, disponsori, dipublikasi.
terus dianggap sebagai sesuatu yang normal, itu adalah gen dan lain sebagainya. Lama-lama orang berpandangan, oh ya udahlah biarin aja nggak apa-apa. Jadi hal yang sepele, yang kecil, menyepelekan dosa-dosa seperti itu. Padahal di zaman Nabi Nuh LGBT itu diazabnya kan nggak kira-kira gitu. Tapi karena dianggap sepele, udah kayak kotoran burung jatuh kita sentil hilang gitu. Nah ini mimma tuhaqiruna min a'malikum fahzaru, bahkan beliau bilang begitu, waspadalah gitu. Hati-hati. Makanya aku tinggalkan 2 perkara buat kalian, Al-Qur'an dan Sunnah, untuk menjadi pedoman kalian agar tidak terpleset, agar tidak menyimpang gitu. Ini kepentingan kita. Lalu ada pernah 3 orang sahabat Nabi datang ke salah satu istri Rasulullah. Rasulullahnya lagi nggak ada. Ke ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a salah satu rohtin ila ba'di azwajin Nabi. Mereka belajar kan biasa. Belajar sahabat ke istri Nabi, terutama persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan di dalam kamar, persoalan-persoalan di dapur, di tempat kamar mandi gitu. Itu nanyanya, kalau mereka malu nanya kepada Rasulullah, nanyanya ke istri Nabi. Nah kepada Bunda Aisyah ini mereka bertanya, kalau di rumah Rasulullah itu ibadahnya kayak gimana sih gitu. Kata Ibu Aisyah, hebat, luar biasa, kalau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya gitu, sampai nangis-nangis. Kan kaget ini sahabat, gimana ini kita gitu. Rasulullah ini kan maksum, dosa yang dulu dan akan datang itu terhapus dan terjaga pula dari dosa dan khilaf. Lalu gimana kita ini ibadahnya? Rasulullah aja yang begitu ibadahnya luar biasa gitu. Makanya kan yang udah dijamin surga aja ibadahnya seperti itu. Ya gitu kan, mereka kan jadi semacam apa ya bahasa gaulnya itu. Insecure. Insecure ya. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Mencari referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium. SMA Bani Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat.
Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Mereka tuh betul-betul, aduh gimana kita nih gitu. Nah, pernah memang Bunda Aisyah juga tanya kepada Rasulullah, Rasulullah kok gitu-gitu amat sih ibadahnya gitu. Kan engkau ini pasti masuk surga gitu, udah terjaga dari dosa, dari hilaf, nggak mungkin ini gitu. Apa jawaban beliau? Afa akunu abdan syakuro gitu. Apa nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur gitu. Masya Allah, indah banget kan? ya. Kalau kita makan mestinya tinggal kipas-kipas aja. Iya, orang udah terjamin surga ya. Kalau udah jamin surga, kita bakal terjaga dari dosa. Ya udah nggak usah sholat bang kali ya. Jadi alasan buat kita nggak usah ibadah, nggak apa-apain sih, capek-capek gitu. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Ya kan? Apa aku nu abdan syakuro? Nggak boleh apa? Aku jadi hamba yang bersyukur. Akhirnya 3 orang itu berjanji kepada diri sendiri. Yang pertama bilang, aku akan puasa terus menerus, nggak akan pernah berbuka. Yang kedua, aku sholat terus menerus, nggak akan pernah tidur. Jadi untuk mengejar level Rasulullah gitu kan. Yang ketiga, aku nggak akan kawin katanya. Kenapa? Istri gangguin nanti gitu, kalau ibadah gitu, anak-anak jadi gangguin gitu. Nah kemudian datanglah Rasulullah. Antum alladzi qultum kadza wa kadza gitu. Kalian yang bilang begini begitu gitu. Harus kalian ketahui, aku ini di antara kalian paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Rasul kan ngomong begini nggak sombong kan? Ya, aku paling takwa kepada Allah dibanding kalian, paling takut juga kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku juga tidur, dan aku menikah dengan perempuan, gitu, kata Nabi. Ditutup oleh kalimat beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci, nggak suka kepada sunnahku, bukan dari golonganku, gitu. Jadi macam-macam Panji Gumilang ini kalau klaimnya mengikuti sunnah Rasul tapi dia mengada-ngada sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada teladannya dari Nabi, sebenarnya berarti dia benci kepada sunnah Rasulullah SAW itu. Gitu Mbak Fani. Jadi ini benar-benar pentingnya ya Pak Ustadz, kita tuh berilmu bagaimana kita tuh, oh ini loh Islam tuh telah mengajarkan kita kenapa sih harus ikut fikih yang seperti ini. Toh juga fikih juga udah ada dalilnya dari sunnah dan Al-Quran juga kan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, kadang ada yang bertanya begini, bertanya tuh karena orang nggak tahu atau karena orang ingin melecehkan ibadah dalam Islam gitu kan. Karena mereka sudah ada kebencian terlebih dahulu di dadanya gitu kan, bukan karena nggak paham. Itu kan macamnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka kan setiap malam mereka tanpa janjian itu datang mengendap-endap ke rumah Rasulullah. Hanya untuk apa? Hanya untuk dalam rangka mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Jadi sebenarnya mereka mengakui kebenaran Al-Qur'an gitu. Kebenaran ajaran Nabi Muhammad, cuman karena kesombongan dan kebencian gitu mereka tidak ungkapkan itu. Nah jadi mereka ada yang kadang karena kebencian itu menganggap kenapa harus
ke tanah suci sih? Kenapa harus haji sih, kan buang-buang Kenapa duit? harus sholat yang seperti itu? Kenapa harus sholat dan sebagainya? Kenapa harus zakat? Iya. Mendingan ini biaya hajinya buat orang-orang miskin sekitar kita aja gitu kan. Gitu. Ya orang miskin tanggungan negara gitu, bukan tanggungan kita secara pribadi khusus gitu. Kita kita juga harus kan membantu sedekah, membantu orang-orang miskin yang nggak berpunya gitu. Tapi itu kan tanggungan negara, undang-undangnya jelas ada gitu, bahwa orang miskin dan terlantar itu ditanggung oleh negara, itu ada undang-undangnya. Dan kemudian maksudnya buat apa sih keliling-keliling Ka'bah gitu? Ada yang mengatakan itu nyembah Ka'bah katanya, atau nyembah batu gitu, Hajar Aswad. Enggak begitu, kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah batu. Kita diminta untuk sholat menghadap Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah. Kita disunahkan mencium Hajar Aswad memang karena dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi justru kita datang ke Masjidil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dalam rangka ketaatan ibadah kita kepada Allah gitu. Jadi inilah yang kemudian itu Panji Gumilang juga bilang begitu, nggak penting ibadah haji ke tanah suci. Ke tanah suci itu kan gitu. Mendingan buat apa kita di sini kan. Nah, itulah yang kemudian kita kok jadi terkaget-kaget gitu. Ketika ada yang menggambarkan ini sesat dan lain sebagainya, kan kita perlu bukti, kita perlu fakta. Dan ternyata buktinya itu jadi kayak membanjir gitu di media sosial. Video-video pernyataannya, nyelenehnya, menyimpangnya. Oh ya iya betul, ini harus nggak mau disikapi oleh kita, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia gitu Mbak Fani. Iya. Nah kemudian nih Pak Ustadz, saat kita melakukan salah maksiat apapun seperti kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan puasa waktu Ramadan, atau kita berzina segala macam, nah kita membayar dosa-dosa kita itu dengan uang seperti itu. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Ya itu penyimpangan. Sangat-sangat menyimpang. Ya karena tidak ada kafarat dosa-dosa besar dengan menyumbangkan atau menyerahkan sejumlah uang. Dan itu kabarnya terjadi di Al-Zaitun itu kan. Iya. Boleh berzina asal kemudian nanti bayar 2 juta. 2 juta apa-apa, nggak sholat kayak gitu ya. Penting bayar uang kayak gitu. Jelas itu kesesatan. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sangat sesat. Jelas itu merusak keseluruhan fondasi agama gitu. Enak betul kalau begitu, yang punya duit saya jadi nggak mau sholat, ntar bayar uang terus yang kan. kaya raya tuh nggak usah lah kita haji, nggak usah lah kita sholat, ngapain. Kalaupun dia mungkin katakan punya ketaatan, ya cukuplah saya bayar pakai duit gitu. Inilah memang salah satu ciri dari kelompok-kelompok sesat. Kelompok sesat itu adalah membuat sedekah-sedekah model baru, membuat zakat-zakat model baru. Nah, salah satunya adalah zakat kafarat dosa, contohnya sedekah untuk menghapus dosa. Kalau berzina nanti terhapus dosanya asal membayarkan sejumlah uang. Itu sudah dipastikan itu sesat. Jadi kemudahan-kemudahan seperti itu, gimana nanti kalau orang miskin nggak punya duit, dia katakan terjebak, terpeleset dalam dosa-dosa. Dia pun mau menghapus dosanya pakai uang, nggak punya uang, mencuri akhirnya. Terus akhirnya tambah dosa lagi dengan mencuri, dengan merampok dan seterusnya gitu. Jadi emang yang berhak menghapus dosa-dosa kita tuh cuma Allah ya Pak Ustadz ya. Jelas, memang Allah yang punya hak prerogatif, punya hak khusus untuk itu. Nggak ada. Rasulullah SAW saja nggak bisa, kecuali beliau memohonkan ampun. Kalau mengampuni nggak bisa Rasulullah SAW. Tapi memohonkan ampun, termasuk memberi syafaat yang memang beliau diberikan kewenangan untuk itu. Tapi kan nggak bisa semuanya beliau juga, termasuk hatta paman tercinta beliau kan Abu Thalib, yang luar biasa perlindungannya kepada beliau. Ketika wafat dalam kondisi tetap dalam kesyirikan, Rasulullah kan memohonkan ampun, dan itu ditegur oleh Allah bahwa hak pemberian ampun itu milik Allah gitu. Bukan milik manusia, termasuk juga bukan milik Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi praktek-praktek pengampunan dosa itu jelas menyimpang, baik di agama lain maupun di agama kita sendiri.
apabila ada satu sekte yang kemudian berpemahaman demikian, nah berarti memang motifnya cari duit juga gitu. Iya. Ada banyak aliran sesat itu yang motifnya macam-macam. Ada Banyak untuk sekali. popularitas, ada untuk ekonomi gitu kan, kaya raya, ada untuk seksualitas, ada untuk yang lain-lain. Jadi kepentingannya justru memang kepentingan dunia, tapi pakai baju agama. Itulah yang kemudian jadi fitnah kepada agama ini malah. Nah, yang hal-hal seperti ini justru memang harus dihadapi, harus diselesaikan, ya, termasuk oleh kita, ya Majelis Ulama. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Ustadz tentang MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, apa sih peran pentingnya MUI di masyarakat ini? Yang pasti adalah mengawal akidah umat. Akidah umat, ya. Betul, agar tidak menyimpang, agar tidak terkorupsi, terdistorsi, terkotori. Menjaga ibadah umat, menjaga akhlak umat. Intinya adalah menjaga agama umat gitu. Karena para ulama memang punya kewajiban untuk itu. Dan para ulama juga yang nanti pertanggungjawabannya paling berat. Jadi kalau kemudian MUI cawe-cawe gitu kan terhadap urusan Az-Zaitun, memang kewajiban MUI gitu. Udah kewajibannya. Udah kewajibannya untuk menjaga umat dari paham dan aliran sesat gitu. Lalu MUI kemudian bersikap dan bereaksi, ya memang kewajiban MUI. Bahkan untuk urusan-urusan yang lain MUI bisa mengeluarkan fatwa meskipun katakan oh ini soal politik, oh ini soal ekonomi, karena kan dalam Islam kita tidak memisah-misahkan itu. Islam itu juga mengatur urusan politik, urusan ekonomi, budaya, teknologi, semuanya karena kan kita agama yang komprehensif, agama yang sempurna, yang diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang diantara aspek-aspek itu ya ada politik kan, ada ekonomi dan lain-lain sebagainya. Jadi apakah MUI selama ini tidak berperan? Katakan untuk kasus Al-Zaitun ini kok masih ada aja gitu. Bahkan kemarin dengan jumawanya gitu di demo oleh sekian ribu orang, malah mempersiapkan 10.000 orang sambil nyanyi-nyanyi salam Yahudi itu. Itu kan jelas-jelas nantangin gitu. Betul ya kan? sekali. Itu jelas-jelas nantangin. Lalu kemudian kalau bukan karena merasa kuat, merasa hebat, itu nggak mungkin mereka itu akan bersikap seperti ini. Nah, jadi harus berbagai cara agar kita bisa mengembalikan mereka itu ke jalan yang benar, apa lewat cara hukum, lewat cara politik, cara dakwah. Nah, beragam cara ini selama konstitusional itu harus kita tempuh, gitu, dengan mengembalikan mereka kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Begitu. Jadi soalnya ada isu-isu nih Pak Ustadz, katanya MUI itu nggak ada loh peran apa-apa untuk memberantas Pondok Zaitun maupun aliran-aliran sesat atau pondok-pondok lain yang sesat. Nah itu benar nggak sih Pak Ustadz? Katanya gara-gara uangnya tebel nih kayak gitu-gitu Pak Ustadz. Ya memang kita hidup ini kan harus bersiap menerima dua kondisi. Pertama disukai orang atau tidak disukai orang, baik personal maupun lembaga gitu. Jadi tidak mungkin kita akan disukai oleh semua orang, juga tidak mungkin kita akan dibenci oleh semua orang. Rasulullah SAW saja yang jelas-jelas mulia, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, tetap ada yang benci gitu kan. Apalagi kita gitu. Jadi jangan baper gitu, jangan mundur gitu, jangan melemah. Rasulullah gimana dibulinya sih sama orang lain yang nggak suka. Nah, sampai ini kan dilempari kotoran. Jelas. Gitu. Nah, kita kan MUI paling kemarin ada yang kasus penembakan tuh di kantor MUI kan di pusat gitu. Tapi kan belum ada juga yang kayaknya dilempari kotoran sampai disiksa. Itu resiko perjuangan, resiko dakwah. Nah, artinya gini, di MUI pusat itu sudah berjalan hampir 7 kali pertemuan di pimpinan pusat untuk menyikapi kasus Al-Zaitun ini. Tentu kenapa sih sepertinya lelet gitu kan, sepertinya kok lama banget. Ya lama banget. Ini kan udah jelas-jelas, memang jelas-jelas menyimpang. Tapi
ada banyak faktor yang harus dimatangkan ininya penyelesaiannya gitu, karena Al Zaitun ini banyak sekali kaitan-kaitan di belakangnya yang nggak bisa kita sebutkan di publik secara langsung. Jadi segala sesuatu itu kalau terburu-buru, kalau tidak matang, hasilnya pasti tidak baik. Maka kita ingin ini dituntaskan secara matang, secara mendalam dan komprehensif. Karena kalau enggak, ini tetap akan jadi PR. Ya mudah-mudahan di MUI pusat maupun MUI daerah semuanya punya komitmen yang sama untuk menjaga akidah umat, dalam hal ini menyikapi dengan tepat bagaimana kasus seperti pondok pesantren Al Zaitun ini yang entah kenapa kemudian mengemuka. Kita sedang berada di di awal perhelatan demokrasi gitu, pemilu, ada pilpres gitu kan. Apa ada kaitannya dengan urusan politik, urusan yang lain-lain? Nah, kita juga harus hati-hati agar nanti masyarakat paham bahwa urusan seperti ini nggak bisa gerasa gerusu. Yang penting tetaplah bertanya kepada ulama yang benar, bagaimana sikap kita menghadapi dan menyikapi secara personal dulu lah gitu. Kitanya dulu deh. Sambil kemudian kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi sudah terbukti bahwasannya MUI itu ada peran loh untuk yang namanya memberantas akidah-akidah yang menyeleweng. Tapi emang dengan prosedur yang ada kan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tidak langsung harus kita tutup nih, harus kita iniin kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Terakhir kemarin Pak Ridwan Kamil bilang bahwa kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, menunggu keputusan dari Kemenak. Ya berarti dari sisi birokrasi tidak ada masalah. Yang penting kemudian Majelis Ulama Indonesia yang memang punya kewajiban untuk itu bisa mengeluarkan panduan untuk kemudian dieksekusi oleh aparat berwenang di daerah, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat dan pemerintahan daerah di Indramayu. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan penjelasannya. Dan untuk semua sahabat MUI TV yang ingin bertanya atau menyalurkan ya ini tema-tema yang untuk kita bahas, silakan untuk bisa menghubungi admin di bawah ini. Dan jangan lupa untuk nge-share, like, dan komen. Subscribe channel MUI TV Kota Bekasi. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa di bawah sinar. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM
Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.